Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Keadaan manusia di dunia ini terkadang dan bahkan lebih sering mendapatkan nikmat, dan terkadang dia mendapatkan musibah. Sesekali dia mendapatkan nikmat, sesekali dia mendapatkan musibah, dan lebih sering mendapatkan nikmatnya. Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dan ketika kita mendapatkan musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Sesungguhnya semua urusannya baik buatnya. Dalam keadaan bagaimanapun dia tetap dalam kondisi baik. "In asabathu sarra syakara fakana khairan lah." Kalau dia mendapatkan kesenangan dan kenikmatan, dia bersyukur, itu baik buatnya. "Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Wa laysa dzalika illa lil mu'min." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia mendapatkan hal yang tidak diinginkan, musibah, dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Dan itu hanya didapat pada seorang mukmin saja. Mengapa? Bagi seorang mukmin
dalam dua keadaan ini, yang mana manusia dalam hidup di dunia ini terkadang mendapatkan nikmat dan lebih sering, dan terkadang mendapatkan musibah. Kenapa dalam dua keadaan ini orang beriman tetap dalam kondisi baik, dan itu baik buatnya? Karena dengan keduanya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bisa beribadah dengan sikap syukurnya. Di mana dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya. Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha, Allah senang dengan kalian. Demikian pula dengan syukur yang dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat itu untuknya dan menambahkannya. Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Yani Allah Subhanahu wa taala akan jaga dan kasih tambahan menjadi berkah nikmat yang ada padanya, di samping mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga akan memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin, kata Allah. Allah akan memberikan balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Maka kalau kita ingin saat kita mendapatkan kenikmatan, Allah ridho dengan kita, Allah jaga nikmat itu untuk kita, dan Allah kasih tambahan dan keberkahan. Allah juga siapkan pahala untuk kita. Jalannya adalah bersyukur. Yang jadi pertanyaan, apa hakikat syukur itu? Dan bagaimana cara bersyukur itu? Syukur sudah menjadi bahasa kita, artinya terima kasih. Dari bahasa Arab, syakara yashkuru syukura, artinya berterima kasih. Apa praktek seseorang berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya nikmat? Pertama adalah dengan hatinya, yaitu dengan dia akui bahwa nikmat yang dia rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada kenikmatan yang kalian rasakan melainkan dari Allah datangnya. Nikmat apa saja yang kita rasakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, yang memudahkannya kepada kita. Ya. Kita tidak sandarkan kepada selain Allah. Tidak mengatakan ini karena kehebatan saya, seperti halnya Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan kekayaan ini karena kecerdasan saya, ilmu yang ada pada saya. Tidak. Bahkan dia puji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ngasih saya kenikmatan ini. Ya. Dia yakin dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala memudahkan nikmat ini kepada. Ini syukur. Bentuk yang pertama. Yang kedua adalah dengan lisannya, yaitu dengan dia puji Allah Subhanahu wa taala dan sebut namanya, mengucapkan alhamdulillah, ya, sebagai bentuk syukur dengan lisan. Dia puji, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Atau dia tambahkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya perkara kebaikan menjadi sempurna. Ini dengan lisan, bentuk syukur yang kedua. Allah akan ridho kepadanya, Allah akan senang kepadanya, Allah akan berikan pahala yang besar untuknya. Yang ketiga adalah dengan anggota badan. Dengan dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ini bentuk syukur. Ada perintah Allah, dia laksanakan. Ada larangan Allah, dia jauhi. Perintah Allah kita tahu, misalnya sholat dengan berjamaah. Perintah Allah misalnya membaca Al-Quran, berzikir. Perintah Allah misalnya berbakti kepada orang tua. Perintah Allah misalnya berbuat baik kepada tetangga. Perintah Allah misalnya berkata jujur, menepati janji, menunaikan amanah, menyambung tali silaturahim. Dia kerjakan. Ini baru bentuk syukur. Perintah Allah misalnya zakat, dia keluarkan zakat. Perintah Allah misalnya bersedekah, dia sisihkan harta itu, dia sedekahkan.
Ini bentuk syukur. Yang berikutnya adalah dengan dia gunakan nikmat yang ada padanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maksiat. Inilah bentuk syukur. Yani dia gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hartanya, kendaraannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk ngaji misalnya, untuk mencari nafkah misalnya, untuk sholat misalnya, kalau rumahnya jauh misalnya, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyambung tali silaturahim misalnya, ini bentuk syukur. Kalau sudah seperti ini, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepadanya. Allah akan ridho kepadanya. Allah akan jaga nikmat itu untuknya dan Allah akan kasih tambahan. Allah juga akan berikan balasan yang besar. Dan di akhirat nantinya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surganya. Inilah sikap seorang mukmin ketika mendapatkan nikmat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada saatnya nikmat itu misalnya diambil, dicabut sebagai ujian baginya. Allah ingin melihatnya. Apa sikapnya? Apakah dia keluh kesah, marah-marah, tidak menerima, atau dia bersabar? Ya. Allah Subhanahu wa taala uji manusia baik dengan nikmat ataupun dengan musibah juga, kedua-duanya adalah ujian. Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Allah uji mereka terkadang dengan yang baik-baik dan terkadang dengan yang buruk-buruk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa sikap yang harus dilakukan seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini ketika mendapatkan nikmat adalah dengan bersyukur. Dan di antara cara yang membantu dia untuk bersyukur adalah dengan dia melihat orang yang berada di bawahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan lihat orang yang berada di atas dalam urusan dunia. Karena dengan begitu kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Jangan lihat di atas dalam urusan dunia. Ketika kita naik motor, jangan lihat orang yang naik mobil. Kemudian yang jalan kaki, jangan lihat orang yang naik kendaraan. Karena nantinya dia kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lihat orang yang berada di bawahnya. Yang kesana kemari jalan kaki, lihat di sana ada orang yang lumpuh, tidak bisa jalan. Yang kesana kemari naik kendaraan motor misalnya, lihat di sana masih banyak yang naik sepeda misalnya. Yang naik sepeda, lihat di sana masih ada orang yang kesana kemari jalan kaki. Demikian pula kalau kita tengok orang-orang terdahulu, kita ini sebenarnya seperti raja kalau melihat dibandingkan dengan orang terdahulu. Bagaimana tidak, misalnya di zaman dulu seorang raja, dia terkadang minta kepada pelayannya dikipasin supaya dia dalam keadaan sejuk, suasananya sejuk. Zaman sekarang sudah ada kipas angin. Kalau mau lebih sejuk lagi, ada AC. Lebih sejuk lagi. Dulu seorang raja ingin air yang segar, dia suruh kepada pelayannya, tolong carikan untuk saya air yang segar. Zaman sekarang, seorang tinggal mendatangi. Misalnya ada dispenser, ada pilihannya, ada yang panas, ada yang dingin. Kalau mau lebih dingin lagi, ada air yang ada dalam kulkas. Zaman dulu misalnya, seorang kalau ngirim pesan, dia harus tulis surat, kemudian dikirim oleh
membantunya atau pelayannya atau prajuritnya dikirim ke negeri lain, kalau seorang raja misalnya, sampai ke negeri lain setelah memakan waktu berhari-hari atau bisa beberapa bulan karena jauh perjalanan. Zaman sekarang nggak perlu makan waktu lama dalam hitungan dengan SMS, nggak makan pulsa banyak. Kalau nggak cukup dengan tulisan, bisa dengan suara. Kalau nggak cukup dengan suara, bisa juga dengan video call. Sebelumnya untuk rapat misalnya kita harus ketemu langsung, tapi zaman sekarang nggak mesti ketemu langsung. Dengan adanya meeting secara online, dengan berbagai macam media, apapun namanya, kita bisa ketemuan langsung. Zaman dulu orang untuk bepergian ke tempat yang jauh untuk naik haji misalnya, itu makan waktu bisa berbulan-bulan. Karena jauhnya jarak, misalnya dari Indonesia ke Saudi. Zaman sekarang cuma berapa jam saja. Bagaimana orang zaman sekarang ini seperti raja di zaman dulu. Keadaannya jauh lebih nikmat daripada keadaan orang terdahulu. Yang mana ini menghendaki kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenyataannya orang sekarang kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mereka meninggalkan perintah Allah. Buktinya mereka malah mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, seorang mukmin ketika mendapatkan kebalikan dari nikmat yaitu musibah, Islam mengajarkan untuk bersabar. Karena bersabar dengannya Allah Subhanahu wa taala akan ringankan beban batinnya. Dia tidak mendapatkan musibah dua kali. Beda kalau menyikapi dengan keluh kesah, tidak sabar, marah-marah, kesel, tidak menerima. Yang ada sudah jatuh ketimpa tangga. Sudah beban zahir luarnya ditambah dengan beban batinnya. Maka dengan sabar, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, Allah akan tunjuki hatinya. Yang beban luar ini zahir jadi ringan dengan beban batin yang tetap bersabar. Allah juga menjanjikan bagi mereka yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala yang gak tanggung-tanggung. Pertanyaannya, bagaimana bentuk bersabar itu? Bersabar ada beberapa tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah al-habsu, nahan diri, nahan lisan, dan nahan anggota badan dari tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nahan diri, jangan sampai keluh kesah, jangan sampai marah-marah meskipun berat. Tapi wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan bantu sambil mohon kepada Allah pertolongannya agar diberikan kesabaran. Kemudian juga dengan lisan, jangan marah-marah, jangan kesel, jangan keluh kesah, jangan menolak, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan, kenapa ya Allah Engkau berikan kepada saya musibah ini ya Allah. Jangan, terima. Ada hikmah Allah Subhanahu wa taala berikan musibah. Boleh jadi dengannya Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya. Boleh jadi dengannya Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Mungkin amalnya kurang, tapi dia ingin memperoleh derajat yang tinggi seperti derajat para nabi, siddiqin, syuhada. Maka Allah kasih musibah yang dengan musibah itu dia mendapatkan derajat yang tinggi, padahal amalnya kurang. Kalau dia sabar menyikapinya. Demikian pula dengan anggota badan, dengan dia tidak seperti wanita yang tidak sabar, entah dengan menjanggut rambut, entah dengan menjedotkan kepala, entah dengan guling-gulingan, entah dengan merobek baju, entah dengan menampar pipi, dan sebagainya. Ini tanda tidak sabar. Yang ada sudah lahiriah mendapatkan musibah, batin pun mendapatkan musibah. Dan sikap seperti ini tidak bisa menarik apa yang telah terjadi. Yang ada malah menambah dosa, bukan menghasilkan pahala. Ini tingkatan pertama sabar. Dan tingkatan yang berikutnya adalah ridho. Dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang sejuk. Yakni dia tahu bahwa ini berarti Allah menginginkan kebaikan buat dia. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, Allah akan berikan cobaan dan ujian.
Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ketetapan Allah itu, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Tapi waman sakhita falahu sakht. Tapi kalau dia tidak ridha, dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha. Ya, sehingga beban batin menjadi ringan. Bahkan dia senang karena tahu Allah menginginkan kebaikan buat dia. Dan yang terakhir adalah dia bersyukur. Ini tingkatan paling tinggi. Di atasnya sabar dan di atasnya ridho. Kalau tadi ridho, dia puas. Dan kata ulama, ridho adalah perhiasan para wali Allah. Perhiasan para wali Allah itu bukan gelang atau misalnya kalung yang besar-besar biji tasbihnya, bukan. Tapi perhiasan wali Allah adalah ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah dia bersyukur. Saat mendapatkan musibah dia malah mengucapkan alhamdulillah karena dia paham bahwa berarti Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan buat dia. Bahwa berarti Allah ingin hapuskan dosa-dosanya. Bahwa berarti Allah Subhanahu wa taala ingin tinggikan derajatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala yang besar buat dia. Dia pun malah mengucapkan alhamdulillah. Dan ini sangat besar sekali, ini berat sekali, ya, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang besar. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Dan tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang yang memiliki keutamaan yang besar. Inilah mungkin yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat baik bagi khatib maupun bagi jamaah sekalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita sikap syukur ketika mendapatkan nikmat, sikap sabar ketika mendapatkan musibah, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.